Sander, katakan pada Momi. Apa benar yang dikatakan Raya? Tanya Oma Airin kepada Sander yang tengah duduk di kursi kebesarannya yang ada di ruang kerja. Setelah membicarakan mengenai pernikahan Sander dan JJ, Oma Airin ingin berbicara empat mata dengan Sander. Benar Mom, jawab Sander dengan tegas dan membenarkan perkataan Raya. Tapi aku tahu batasanku dan aku hanya menciumnya saja, aku Sander. Momi bernafas lega. Aku pikir kau sudah membobol gawangnya, ucap Oma Airin sambil mengelus dadanya. Jadi Momi sudah tahu? Sander menaikkan sebelah alisnya. Jelas saja Momi tahu. Asal kau tahu ya, Momi juga sudah sangat menyukai JJ dan ingin secepatnya menjadikannya menantuku. Ucap Oma Airin dengan penuh kebahagiaan. JJ itu wanita idaman setiap lelaki. Sudah cantik, pintar memasak, baik, sopan dan yang paling penting masih tersegel. Maka dari itu Momi ingin segera mengikatnya menjadi istrimu agar JJ tidak dilirik oleh lelaki lain di luar sana, ucap Oma Airin, sambil menatap Sander dan tersenyum tulus. Sander bangkit dari duduknya kemudian memeluk Oma Airin dan mengucapkan beribu-ribu terima kasih. Terima kasih Mom, ucap Sander tulus. Oma Airin berkaca-kaca, setelah sekian lama akhirnya Sander memeluk dirinya. Ya itu memang sudah tugas Momi, nak. Anggap ini permintaan maafku karena dulu Momi sangat egois dan menjodohkanmu dengan mendiang istrimu, ucap Oma Airin penuh sesal. Oma Airin masih mengingat jelas, jika Sander dulu sangat menentang perjodohan itu tapi Oma Airin tetap memaksa Sander untuk menikahi gadis pilihannya. Sejak itulah sifat Sander dulu yang sangat hangat berubah menjadi dingin dan arogan terhadap siapapun apalagi terhadap wanita termasuk mendiang istrinya dan hubungan Oma Airin dengan Sander pun ikut merenggang kala itu hingga saat ini. Tapi kini Oma Airin bersyukur karena putranya sudah menemukan wanita yang dicintainya. Lupakan semua itu Mom, aku minta maaf karena pernah menyakiti hatimu, ucap Sander masih memeluk erat sang ibu. Momi sudah memaafkanmu. Dan harusnya Momi yang meminta maaf, ucap Oma Airin lalu mengurai pelukannya. Sepertinya JJ sudah banyak merubahmu, goda Oma Airin, lalu Sander mengangguk. Dia wanita yang sempurna, Mom, ucap Sander berbinar saat membicarakan JJ. Ya, aku tahu dan sangat terlihat jelas di matamu jika kau sangat mencintainya. Sangat. Aku sangat mencintainya. Ucap Sander penuh keyakinan. Bahagiakan dan jaga dia. Gadis itu sudah terlalu menderita semasa hidupnya, ucap Oma Airin sendu. Oma tahu latar belakang JJ sebelum dibawa ke rumah besar Clark. Tentu Mom, jawab Sander mantap. Bagus, kalau begitu aku akan beristirahat dulu, lalu Oma Airin segera berjalan menuju kamarnya yang ada di lantai bawah. Tubuhnya sangat terasa lelah karena habis menempuh perjalanan jauh dan ia belum istirahat sama sekali saat sudah sampai rumah ditambah lagi ia harus ikut campur dalam masalah percintaan putra semata wayangnya. Sander mencari keberadaan JJ tapi gadis itu tidak terlihat batang hidungnya. Di mana JJ? Tanya Sander dengan nada datar kepada salah satu pelayan wanita. JJ ada di taman belakang Tuan, jawab pelayan itu dengan sopan dan menundukkan kepalanya. Panggil JJ dengan sebutan Nyonya karena dia adalah calon istriku, paham? Tegas Sander, membuat para pelayan itu terkejut. Baik Tuan, jawab pelayan itu lagi. Panggilkan Pamen dan pelayan lainnya untuk berkumpul di sini dalam waktu 5 menit, cepat. Titah Sander dengan tegas, membuat pelayan itu kelabakan dan segera melakukan tugas dari tuan besarnya. Setelah semua pelayan berkumpul Sander mengumumkan jika JJ adalah calon istrinya. Paham kalian semua? Mulai saat ini panggil JJ dengan sebutan Nyonya, ucap Sander penuh penekanan. Bagi pelayan pria jangan menatap JJ lebih dari 2 detik. Jika hal itu terjadi maka kalian akan menerima hukumannya. Itu juga berlaku untukmu Pamen, ucap Sander dengan tegas. Baik Tuan, ucap para pelayan serempak. Di taman belakang, JJ sedang menyirami berbagi tanaman bunga sambil bersenandung. Ternyata kamu di sini Hani, suara bariton itu mengejutkan JJ dan selang yang ada di tangan JJ pun sampai terlepas.
Kau membuatku terkejut, Dad, protes JJ sambil mengelus dadanya. Sorry, ucap Sander lalu memeluk JJ. Lepas, nanti ada yang lihat. JJ berusaha melepaskan tangan Sander dari pinggangnya. Aku tidak peduli. Aku sangat merindukanmu dan ingin sekali aku melahap bibir merahmu itu, ucap Sander, semakin merapatkan tubuhnya. Mata JJ melirik kanan kiri melihat situasi, bersyukur jika taman itu sepi hanya ada dirinya. Padahal tadi ada beberapa pelayan dan tukang kebun ada di sana, tapi kenapa tiba-tiba tidak ada? Batin JJ. Mereka sudah aku usir, ucap Sander seolah mengerti apa yang dipikirkan JJ. Kok bisa? JJ mengernyit heran. Karena aku ingin berdua denganmu, bisik Sander. Ish Daddy, menjauhlah sedikit, rengek JJ sambil memalingkan wajahnya dan menahan dada bidang Sander dengan kedua tangannya, saat Sander semakin mendekatkan wajahnya. Tidak mau. Kekeh Sander dan semakin mendekatkan wajahnya. Semakin dekat dan akhirnya. Kap. Sander berhasil mengecup dan asteris bibir JJ yang terlihat menggoda itu. Lain kali jangan berdandan lagi jika bukan untuk diriku, ucap Sander datar saat sudah melepas ciumannya yang berhasil membuat lipstik merah yang menempel di bibir JJ memudar. Kenapa? Apa aku terlihat jelek? JJ sambil meraba wajahnya. Ya. Kau jelek, bahkan sangat jelek. Seru Sander dengan nada kesal sambil menatap tajam JJ. Kau cantik, bahkan sangat cantik. Ingin sekali kalimat itu yang keluar dari mulut Sander, tapi entah kenapa tertahan di ujung lidahnya dan yang keluar malah kalimat yang sebaliknya. Jadi benar aku sangat jelek? Lirih JJ yang sudah berkaca-kaca lalu berlari meninggalkan Sander yang madi berada di taman sendirian. Ah, gawat, Sander baru menyadari kesalahannya. Sejak kejadian sore itu di taman belakang, JJ masih mendiamkan Sander. Gadis itu enggan berbicara kepada Sander, jangan berbicara menatapnya saja sepertinya sangat malas. Itu semua salah Daddy, wanita itu paling sensitif jika dikatakan gendut atau jelek, ucap Raya mencibir Dedinya sambil memakan sarapannya. Sepertinya percuma Sander curhat dengan anaknya, bukannya memberi saran tapi putrinya malah mencibirnya. Sekarang nikmatilah kesengsaraanmu, Dad. Karena kau tahu sendiri bukan jika JJ sudah marah itu akan lama baiknya, ucap Raya, bukannya menakut-nakuti tapi itulah kenyataannya. Dia bahkan sudah merasakan didiamkan JJ hampir sebulan lebih karena kesalahannya beberapa waktu lalu. Hah, sepertinya percuma berbicara denganmu, Sander mendesak kesal. Bahkan ia tidak berselera memakan sarapannya. Iyuh, sejak kapan Daddy jadi melau begini? Terdengar mengolok. Jika Daddy ingin mendapatkan maaf, maka bujuklah calon mamiku itu. Raya menasehati. Caranya bagaimana? Kau tahu sendiri kan jika Dedimu ini pria yang kaku, ucap Sander mengakuinya, membuat Raya terkekeh geli. Baik akan aku kasih tahu tapi ini semua tidak gratis, ucap Raya sambil menengadahkan tangannya. CK, dasar mata duitan, demi JJ, Sander mengambil semua uang tunai yang ada di dompetnya. Nah, gini dong. Kan enak hehehe, ucap Raya sambil mengipaskan segepok uang di depan wajahnya. Kau sudah merampok Dedimu. Jadi awas saja jika caramu itu tidak berhasil, ancam Sander. Oke, caranya mudah sekali. JJ itu paling suka berbau romantis dan juga bunga lili. Sander menaikkan sebelah alisnya karena masih mencerna semua ucapan Raya. Dedi masih belum paham, ucap Sander, karena selama hidupnya tidak pernah memperlakukan wanita dengan romantis atau memberikan bunga. Benar-benar pria kaku. Raya meringis dibuatnya karena Dedi benar-benar kolot. Ajak JJ candlelight dinner atau mengajaknya ke tempat yang romantis, gitu aja harus diajarin, gerutu Raya, lalu beranjak dari duduknya. Hei, mau kemana? Teriak Sander saat Raya berlalu begitu saja. Dasar Raya. Tempat romantis. Otak pintar Sander berpikir keras. Sedangkan di sisi lain Oma Airin akan mengajak JJ untuk fitting baju pengantin, karena pernikahannya sudah tinggal beberapa hari lagi. Oma, tapi JJ hari ini ada kelas, ucap JJ, sambil menyisir rambutnya.
Oma sudah menghubungi pihak kampus jika kau akan mengambil cuti selama 1 bulan penuh, ucap Oma Airin membuat JJ terbelalak karena terkejut. Tapi untuk apa? Terus kenapa Oma tidak bilang dulu, protes JJ. Tentu saja untuk bulan madu dan untuk apa bilang? Kalau bilang pasti kau tidak setuju. Memang benar apa yang dikatakan Oma Airin, dirinya tidak akan setuju. Tapi kan Oma, dilarang protes. Aku ingin segera melihat cicitku sebelum ajal menjemputku, ucap Oma membuat JJ bungkam dan tidak sanggup untuk melanjutkan kata-katanya tadi yang sempat terpotong. Ayo kita berangkat. Oma Airin menarik tangan JJ dan keluar dari kamar calon menantunya itu. Sander menatap JJ yang tampil sangat cantik sampai tidak berkedip tapi yang ditatap memalingkan wajahnya. Oma yang melihat interaksi keduanya pun tak ingin ambil pusing. Ayo berangkat. Jangan pada bengong, Oma Airin melenggang pergi dan berbicara sedikit keras lalu memasuki mobil yang sudah terparkir di halaman rumah. Kamu cantik, bisik Sander saat JJ melewatinya. Cih, bukannya aku jelek, ucap JJ ketus tanpa menoleh sedikit pun. Masih marah kan? JJ segera berlalu dan Sander mengikutinya dari belakang sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Kehadiran JJ berhasil memporak-pondakan hati hot daddy itu. Jika dulu ia selalu cuek dan dingin terhadap wanita, bahkan banyak wanita yang rela bertekuk lutut demi mendapatkan senyumannya. Tapi kini keadaannya terbalik, dirinya lah yang bertekuk lutut kepada JJ gadis belia dengan segala pesonanya. Apakah ini karma? Atau kebucinan yang hakiki? Entahlah, Otor juga bingung. Sander menggerutu kesal karena ia merasa menjadi sopir. Bagaimana tidak? JJ dengan teganya duduk di belakang bersama Oma Airin. Kau itu cerewet sekali seperti perempuan. Fokus sajalah menyetir agar kita sampai tujuan dengan selamat, kesal Oma Airin menanggapi Sander yang terus menggerutu. Hanya membutuhkan waktu 20 menit mereka sampai di tempat tujuan, yaitu butik ternama. Hanya orang mempunyai kantong tebal saja yang mampu membeli baju di sana. Mereka bertiga masuk beriringan. Sander membukakan pintu masuk yang terbuat dari kaca itu untuk para permaisurinya. Nyonya, Eike udah nunggu dari tadi, sambut pria gemulai pemilik butik itu dan Oma Airin tersenyum menanggapinya. Wah, Opa Sander makin aja sih, ucapnya sambil memegang tangan Sander yang berotot. Sander yang dipegang pun mengeluarkan tatapan mautnya membuat pria gemulai itu menciut. Sedangkan JJ menahan tawanya. Ih, ini calonnya ya. Cantik tapi masih cantikan aku, ucapnya sambil mengibaskan rambut cepaknya. Membuat semua yang ada di sana menggelengkan kepalanya. Enggak usah banyak omong, mana baju pengantin yang aku pesan, tanya Oma. Oh, sebentar Nyonya. Mari sini ikut Eike, ucap pria gemulai berjalan menuju ke sofa yang dikhususkan untuk pelanggan VIP. Mari silahkan duduk dulu, ucap pria gemulai itu. Kemudian tak berselang lama salah satu asistennya membawa baju pengantin yang sudah dipesankan oleh Oma Airin. Aku mau coba tuxedo dulu, Hani. Karena sebentar lagi aku mau meeting sama klien, ucap Sander sambil menatap wajah cantik JJ. Terserah. Jawaban singkat dan sangat menyebalkan. Sander mencoba tetap tenang padahal hatinya sangat dongkol. Kemudian ia memakai menuju ruang ganti untuk mencoba tuxedonya itu. Wah, ada Nyonya Airin. Selamat pagi, kenalkan ini putriku, Nyonya, ucap wanita parubaya dengan tidak malunya langsung duduk di hadapan mereka. Halo Nyonya. Perkenalkan saya Winda, ucap wanita itu mengulurkan tangannya. Oma Airin dan JJ menyambutnya dengan baik. Nyonya Airin, lihatlah Winda putriku cantik kan? Selain cantik dia juga model terkenal loh. Oma Airin menatap jengah kedua orang itu karena sudah tahu arah pembicaraannya. Winda cantik dan berbakat pasti cocok banget buat Tuan Sander, ucapnya tidak tahu malu, sedangkan wanita yang bernama Winda tersenyum manis. Mendengar calon suaminya disebut JJ sedikit geram, ingin rasanya menyumpal kedua mulut wanita itu. Kamu tidak lihat gadis di sebelahku? Dia adalah calon istri Sander, ucap Oma Airin memperkenalkan JJ. Kedua wanita itu menatap JJ dengan sinis, walaupun dalam hati mereka mengakui bahwa JJ cantik.
Apa ini tidak salah Nyonya? Gadis ini masih belia, pasti Nyonya bercanda kan? Ucapnya tidak percaya. Lihatlah Winda lebih dari segalanya, udah cantik dan multitalenta, ucapnya lagi membanggakan putrinya. Oma Irene melihat penampilan Winda itu dengan teliti, kemudian Oma Irene tersenyum sinis. Cantik sih. Tapi masih perawan gak?